Jelang pengambilan sumpah wakil rakyat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 2 tersangka kasus korupsi turut dilantik. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, lebih dari 50% anggota DPRD hanya berpendidikan setingkat SMA. Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Lamongan dilantik hari ini. 36 diantaranya merupakan muka-muka baru, sementara 14 lainnya adalah muka lama, termasuk 2 tersangka kasus korupsi perjalanan dinas. 2 anggota dewan tersebut adalah Sutarjo dan Nipi Bianto. Kasus korupsi yang melibatkan 2 orang ini masih menunggu pelimpahan berkas dari kejaksaan ke pengadilan setempat. Karena belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka 2 orang ini masih bisa dilantik. Untuk Pak Nibianto dan kita secara administratif tetap melaksanakan proses itu kan urusan nanti kalau sudah yang bersangkutan istilahnya sudah didakwa dan lain sebagainya, kalau masih tersangka kan kita tetap memproses sesuai SK yang turun dari gubernur. Sementara itu masyarakat meragukan kinerja 2 wakil rakyat ini dan meminta pihak kejaksaan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Kinerjanya jelas tidak akan bisa maksimal atau optimal karena secara psikologis mereka jelas akan terganggu dengan status dia sebagai tersangka. Dan hal ini saya kira inilah yang harus diambil ketegasan dari kejaksaan. Karena ketika kejaksaan sudah berani menetapkan mereka sebagai tersangka, seharusnya itu segera dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam kasus korupsi perjalanan dinas ini yang merugikan negara 3,4 miliar, pihak Kejaksaan Lamongan telah menetapkan 7 tersangka. Sementara itu, sebanyak 45 calon anggota DPRD menjalani gladi bersih pelantikan Kota Cimahi yang akan dilangsungkan 25 Agustus. Dari 45 orang, 23 diantaranya lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SMA, dan sisanya diploma 3 dan sarjana. Pasal 51 Undang-Undang 8 tahun 2012 hanya mensyaratkan pendidikan minimal para wakil rakyat ini setingkat sekolah menengah atas. Latar pendidikan, saya belum hafal, tapi yang jelas S1-nya juga ada dan sebagian juga SMA. Meski tak menyalahi aturan, hal ini memunculkan pertanyaan terkait kompetensi calon wakil rakyat yang akan duduk di kursi dewan hingga 2019 mendatang. Juli Susanto, Jimmy Martino melaporkan untuk NET.